Teori yang pertama yaitu teori Big Bang. Big Bang dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan dengan kata ledakan dahsyat atau dentuman besar. Teori ini dikenal dengan nama teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Mengapa teori ini disebut teori ledakan dahsyat? Karena teori ini berkaitan dengan ledakan yang membuat fenomena terjadinya alam semesta. Teori asal mula alam semesta ini mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari suatu ketiadaan karena hasil dari suatu massa yang sangat padat, sangat kecil dan sangat panas. Dan kemudian meledak lalu muncullah alam semesta dengan bentuk awalnya. Keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,8 juta miliar tahun yang lalu. Teori ini memberikan penjelasan yang paling komprehensif dan akurat dibanding teori lainnya. Dan yang mencetuskan istilah Big Bang untuk teori ini adalah Fred Hoyle pada tahun 1949, yaitu seorang astronom yang juga mencetuskan teori keadaan tetap. Teori ini masih banyak digunakan sampai sekarang, tetapi tidak sedikit pula yang menentang teori Big Bang ini. Salah satunya adalah ahli fisika teoritis dari University of Lethbridge di Alberta, Kanada, yaitu Surya Das. Dia mengatakan alam semesta mungkin tidak pernah memiliki permulaan atau awal. Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini merupakan teori alternatif dari teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa material baru secara terus-menerus terbentuk sejalan dengan mengembangnya alam semesta. Terbentuknya material-material baru ini mengikuti kaidah kosmologi sempurna, yaitu homogen dan isotropis, sehingga alam semesta tetap dalam keadaan stabil. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta tidak terhingga tuanya atau tanpa awal dan akhir. Dan pendapat yang lain tentang teori ini yaitu ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu seluruh galaksi saling menjauh. Dalam teori keadaan tetap menyatakan bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi yang tercipta dari zat tersebut mengisi ruang guna menggantikan galaksi-galaksi yang saling menjauh. Dan zat tersebut adalah hidrogen. Hidrogen yaitu sumber yang menjadi asal-usul bintang dan galaksi beserta objek-objek di dalam galaksi tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi sekitar tahun 1948. Teori nebula atau teori kabut pertama kali dicetuskan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori serupa dengan dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa tahap awal tata surya masih berupa kabut. Massa kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut ini menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Dan matahari terus-menerus menyusut dan berputar semakin cepat. Kemudian cincin-cincin gas dan es terlempar ke sekeliling matahari akibat gaya gravitasi. Gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dan satelitnya. Dan kemudian ada teori planetesimal. Planetesimal dicetuskan oleh Thomas Chamberlain
dan oleh seorang astronom yang bernama Forrest R. Morton. Mereka menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat bintang lain yang memiliki massa yang sama besarnya mendekati matahari. Karena daya tarik dari bintang sangat besar, sehingga menyebabkan daya pasang di bagian permukaan matahari. Akibatnya massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit di sekeliling matahari. Ketika bintang tersebut menjauh, sebagian besar materi tertarik kembali ke dalam permukaan matahari, dan sebagian yang lain menetap di orbit matahari dan menjadi padat, sehingga terbentuklah benda-benda langit yang diantaranya adalah planetesimal. Planetesimal yaitu benda langit yang berukuran kecil, dan protoplanet yaitu benda langit yang berukuran besar. Semakin lama benda-benda tersebut membentuk planet dan bulan, sedangkan benda langit yang kecil membentuk komet dan asteroid. Berikutnya ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi asal Inggris yang bernama Raymond Arthur Littleton pada sekitar tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa tata surya awalnya berasal dari dua bintang kembar raksasa, dan kemudian salah satu dari bintang kembar tersebut meledak atau hancur berkeping-keping, dan dari hasil ledakan salah satu bintang tersebut menghasilkan serpihan-serpihan dan akhirnya berevolusi menjadi objek langit seperti planet dan juga satelit atau bulan. Sedangkan bintang yang tidak meledak itu adalah matahari. Dan dikarenakan bintang yang tidak meledak tersebut mempunyai gravitasi yang begitu kuat, maka objek-objek langit hasil dari serpihan bintang kembar yang meledak tersebut tetap mengelilingi bintang yang tidak meledak atau matahari. Itulah beberapa teori yang menjelaskan tentang asal mula alam semesta. Dan dari kelima teori tersebut, teori Big Bang adalah teori yang paling dikenal dan mudah dipahami.